فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, habis. Tapi mungkin kalau enak boleh kita pesankan lagi biar dicetak, atau mau ambil filenya boleh juga. Filenya sudah pernah disebar belum ya dalam majmuk itu ya? Kira-kira anak-anak pernah nyebar belum ya? Belum untuk yang ini. Lupa. Baik. Qalat Syekhah Ummu Abdillah ibnu Humaid Ummu Abdillah bintu Ali Humaid al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala. Kita masih di muka surat 78. Wa qala Muhammad ibnu Bashir. Ini masih membahas apa berarti faedah yang ke-10 dari malapetaka dan cabaran. Innal umura idza suddat matalibuha fasabru yaftaku minha kullamar irtataja. Sesungguhnya urusan-urusan itu apabila tertutup tempat-tempat pencariannya, maka kesabaran akan membuka dari perkara-perkara tadi semua yang diharapkan. Kuncinya adalah kesabaran. Sebagaimana anak dikirimi nasihat, namanya orang Yaman memang apa? Mereka adalah al-hikmah Yamaniyah. Kirim ke anak gambar apa itu? Gambar kunci mangga itu yang sudah berkarat, lalu terus dia menyebutkan syair itu. Banyak sekali perkara yang engkau sangka tidak mungkin dibuka, ternyata kemudian Allah akan membukakan untukmu. Baik. Kuncinya adalah kesabaran. Wala tai'asanna wa in talat mutalabatun idza sta'anta bisabrin wa antara faraja. Dan jangan sekali-kali engkau berputus asa walaupun penuntutannya itu terasa panjang. Apabila engkau memohon pertolongan melalui kesabaran agar engkau melihat faraja, yaitu apa? Kelonggaran atau jalan keluar, pertolongan. Baik, ini antara an dan setelahnya ini adalah fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih dari tai'asan. Jadi maf'ul bihnya paling belakang. Ahlik biris sabri an yahdha bihajatihi wa mudminil qar'ilil abwabi an ayyalija. Ahlik bi wazan af'il bi ini berarti adalah ta'ajubiyah, yaitu alangkah layaknya orang yang memiliki kesabaran untuk memperolehi hajat dia. Demikian pula orang yang tekun di dalam mengetuk pintu untuk dia memasukinya. Ya, rajin mengetuk pintu, sebentar lagi akan dibukakan pintunya. Dan ini juga dinukilkan dari para salaf, yaitu apa? Jangan bosan mengetuk pintunya Allah, karena sebentar lagi akan dibuka pintunya itu. Kata beliau ini diambil dari Adabud Dunya Waddin, berarti punya siapa? Al-Qadhi Al-Mawardi. Kata beliau makna irtataja qala ibnu Faris rataja ar-ra wa ta wal jim aslun wahid wa huwa yadullu ala ighlaqin wadiq. Oh, tayyib, berarti ini taknya asli ya, salah satunya ya. Bukan tambahan. Berarti bukan harapan, tadi anak salah menerjemahkan. Berarti maknanya adalah kullamar tataja, yaitu semua yang tertutup dan tersempitkan, yaitu sebentar lagi akan apa? Yaftaku minha, kesabaran. Kesabaran akan membukanya. Baik, disuruh lihat ke Maqayisul Lughah, Mu'jam Maqayisul Lughah.
Wa qad wasafa Allah subhanahu wa ta'ala sabra ala adiyatin nas liman aqama as-shalah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kesabaran, menggambarkan kesabaran dalam menghadapi gangguan umat manusia untuk orang yang menegakkan sholat. Wa amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Orang yang memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Anna dzalika min azmil umur. Bahwasanya yang demikian itu termasuk perkara yang diperintahkan, azm. Yaitu apa? Diperintahkan, ditekankan. Terkadang azm itu artinya kewajiban. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, menukilkan ucapan siapa ini? Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku sayang, tegakkanlah sholat dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf serta cegahlah dari yang mungkar. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah engkau terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang ditekankan atau diperintahkan. Ini nasihat siapa? Iya, Thayyib Luqman. Thayyib. Jadi sejak kecil dia mengajari anaknya untuk sholat, untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar. Ini orang tua soleh memang. Thayyib. Dan kata para ulama, jelas tak mungkin Luqman ini menyangka ucapannya itu akan diabadikan dalam kitab suci yang turun dari langit itu. Tapi ini buah dari keikhlasan. Nasihat kepada anaknya di rumah dia atau di mana, tahu-tahu Allah abadikan itu dan Allah umumkan di seluruh alam semesta. Ini berkah besar sekali. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wasbir ala ma asabak, tentang lafaz ini nasihat Luqman. Dan bersabarlah engkau terhadap apa yang menimpamu. Alima annal amira bil ma'rufi wan nahiya 'anil munkar, yaitu beliau tahu bahwasanya orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan orang yang melarang dari yang mungkar, la budda ayyana lahu minan nasi adza, pasti dia akan mendapatkan gangguan dari umat manusia. La budda ayla mafar, tak mungkin lari, gangguan itu akan selalu ada. Fa'amarahu bis sabr, maka Luqman memerintahkan anaknya untuk bersabar, bukan memerintahkan untuk berhenti amar ma'ruf nahi munkar, tetapi apa? Bersabar. Wa qauluhu inna dzalika min azmil umur, ucapan Luqman sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang diperintahkan atau ditekankan. Inna sabra ala adan nas la min azmil umur. Ma'ruf dzalika kembali ke kesabaran untuk menghadapi gangguan manusia, bahwasanya itu termasuk perkara yang ditekankan. Selesai dari tafsir beliau. Baik. Ayat tentang kesabaran banyak sekali jelas disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menukilkan dari Imam Ahmad. Allah menyebut-nyebut kesabaran dalam Quran lebih dari 80 tempat, menunjukkan penting sekali kuncinya ini kesabaran. Wa min arwa'i suwari sabri ala syiddati wal ibtila, termasuk gambaran kesabaran terhadap kesulitan dan malapetaka. Arwa yang paling indah, gambaran yang paling indah yang mana? Sabrul anbiya, yaitu kesabaran para nabi. Shalawatu rabbi alaihim ajmain, semoga sholawat dari Rabbku tercurah kepada mereka semuanya. Ala takdzibi aqwamihim lahum, terhadap pendustaan yang dilakukan oleh kaum-kaum mereka kepada mereka. Walidzalika awsallahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu bis-sabr, maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada nabinya untuk bersabar. Biqaulih, dengan firman-Nya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah engkau wahai Rasulullah sebagaimana bersabarnya para pemilik tekad yang kuat dari kalangan para rasul. Jelas setiap rasul punya tekad yang kuat, setiap nabi punya tekad yang kuat. Tapi istilah ulu ini menunjukkan apa? Menunjukkan mubalaghah. Itu sangat kuat. Seperti apa?
Penggunaan ulu dalam Quran seperti apa? Yang memikul kunci-kunci perbendaharaannya Qarun itu. Wa inna mafatihahu latanu bihi ulul quwwah al-usbah ulul quwwah minal usbah. Yaitu apa? Disebutkan di situ ulul quwwah. Jelas setiap manusia, setiap lelaki dewasa punya kekuatan, tetapi penggunaan istilah ulul quwwah menunjukkan masing-masing mereka itu memang sangat kuat sekali. Latanu bil usbati ulil quwwah. Wala tasta'jil lahum, dan jangan engkau minta disegerakan untuk menyiksa mereka. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Seakan-akan mereka pada hari di mana mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, yaitu azab atau hari kiamat alal khilaf, mereka tidak tinggal kecuali sesaat dari siang hari saja. Ini juga alal khilaf, lam yalbasu, ini tinggal di mana? Sebagian ulama mengatakan tinggal di dunia, sebagian yang lain mengatakan tinggal di alam kubur, dan itu lebih berat sekali tentunya. Yang pertama saja sudah berat, yaitu kalau kita sudah datang ke hari kiamat, kita merasa kita tidak hidup di dunia kecuali sesaat dari siang hari saja. Yang lain mengatakan yaitu tinggal di alam kubur. Kalau di alam kubur yang jauh lebih panjang dari alam dunia saja, itu rasanya hanya sesaat. Kalau kita sudah sampai ke hari kiamat, bagaimana dunia itu? Betul-betul mungkin hanya dikatakan sekejap mata rasanya. Betul-betul kiamat itu ada hawa amar, lebih berat dan lebih pahit. Balau, ini adalah pemberitaan yang cukup, penyampaian risalah yang cukup bagi orang-orang yang memikirkan. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Ini soal linnafi. Hal di sini maknanya adalah tidaklah. Maka tidaklah dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Intinya apa? Nabi diperintahkan untuk bersabar dan tidak tergesa-gesa meminta didatangkannya azab kepada orang-orang yang mendustakan beliau. Karena walaupun waktunya terasa sangat panjang, sebenarnya itu akan sangat singkat dibandingkan dengan kiamat yang akan mereka hadapi dengan segala kesulitannya itu. Kita tambah sedikit lagi, kata beliau di sini, fasabara sallallahu alaihi wasallam a'dhamas sabr. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar dengan kesabaran yang paling besar. A'dhama di sini mansub sebagai apa? Maf'ul mutlaq libayani nau'iyati al-fi'il. Jenisnya apa? Jenisnya adalah kesabaran yang paling besar. Wa kana uswatan hasanatan lis-sholihin. Dan jadilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang bagus untuk orang-orang yang saleh. Fi sabrihim alal bala'i wasyiddah, di dalam kesabaran mereka untuk menghadapi bala bencana dan kesulitan. Ini kurang titik dua ya, syiddahnya itu tak marbuto. Wa min dzalik, di antara contoh kesabaran Nabi, sabruhu yaumal aqabah, kesabaran beliau menghadapi hari Aqabah. Apa itu hari Aqabah? Jelas maksudnya adalah bukan perjanjian Aqabah dengan orang Ansor, jelas itu kegembiraan, pertolongan besar. Tapi makruf hari Aqabah seperti yang telah dilewati pada di sela-sela kitab ini, yaitu ketika Nabi SAW pergi ke Taif untuk berdakwah, tahu-tahu beliau disakiti di sana. Kama sabaqa dzikrul hadis fil faidati rabi'ah, sebagaimana telah berlalu penyebutan hadis tersebut pada faedah yang keempat, dan itu terjadi pada tahun berapa? Tahun 10 kenabian, Yaumul Aqabah itu. Kita akhirkan pembacaan tentang hari Uhud pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin.